Salam analisis, selamat datang di channel B Creator dan terima kasih atas kunjungan dari teman-teman. Kali ini kita akan kembali membahas info analisis saham yang menarik, yaitu dari Mark Dynamic Indonesia Tbk dengan kode saham MARK. Nah, update kali ini kita akan membahas saham Mark ini tahun 2026 apakah berpeluang membagikan dividen kedua atau interim. Di sini kita akan ulas teman-teman pertanyaan tersebut dengan mengawali analisis kali ini dengan informasi umum tentang saham Mark. Mungkin di antara teman-teman penonton belum ada yang belum begitu familiar dengan saham Mark ini. Jadi PT Mark Dynamic Indonesia atau perseroan merupakan produsen hand warmer global terkemuka di Indonesia. Produk perseroan yang sangatlah penting dalam pembuatan sarung tangan karet dengan tujuan pemakaian yang beragam, uji coba industri, medis, rumah tangga, dan bahkan pembuat sesuai pesanan. Nah, itu informasi umum seputar saham Mark ini. Buat yang ingin cross check lebih detail bisa akses di websitenya di www.dynamicgroup.co.id. Next, saya masuk ke poin pembahasan utama mengenai dividen dari saham Mark. Sebenarnya untuk dividen saham Mark di periode 2026 udah direalisasikan di periode bulan 5 atau Mei di tanggal 19 dengan nilai dan angka 50 per lembar. Nah, namun dari sisi histori saham Mark ini, kalau kita filter, cukup rutin membagikan dividen tahunan tidak hanya sekali teman-teman, melainkan bisa beberapa kali, bahkan terpantau 2025 sempat membagikan 3 kali periode dividen yang diawali di periode bulan Mei, kemudian Agustus, dan November. Untuk periode tahun 2024 hampir sama, itu di 3 kali pembagian dividen bulan Mei, Agustus, dan November. Nah, pertanyaannya tahun 2026 saham Mark ini baru membagikan di periode pertama yaitu di bulan Mei. Akankah terulang seperti histori tahun sebelumnya? Di periode Agustus bulan ke-8 akan ada dividen kembali dari saham Mark, dividen kedua atau dividen interim? Nah, pertanyaan tersebut bisa kita jawab dengan baca analisis laporan update dari saham Mark ini untuk periode update tahun 2026. Nah, jadi berdasarkan perform tahun 2026 lah baru kita akan mengetahui saham Mark ini berpeluang bagi dividen kembali yang dikenal dengan dividen interim atau tidak, teman-teman. Nah, untuk laporan update dari saham Mark udah saya kumpulkan di sini. Kita tinggal baca analisis aja. Mungkin sebelum saya lanjut, di sini ada sedikit informasi mengenai produk rekomendasi dari channel B Creator. Saya mulai menginformasikan untuk produk sling bag atau tas, teman-teman. Ini dari brand fashion terkenal. Untuk sling bagnya keren desainnya, kemudian ada berbagai fitur USB charging seperti ini. Warna pilihan juga banyak. Kemudian ada ketahanan waterproof juga yang cukup penting dari brand fashion sling bag ini. Untuk link produk teman-teman bisa cross check di bawah video, akan saya tambahkan ya. Selanjutnya untuk informasi produk kedua ada fan portable yang bisa teman-teman miliki dan dibawa-bawa. Ini dari brand robot yang terkenal, brandnya bergaransi juga dan memiliki berbagai fitur. Untuk fan portable ini bisa teman-teman lihat informasi detail produknya juga di bawah video. Jadi 2 produk aja rekomend dari channel B Creator udah saya tambahkan di bawah video. Nanti luangkan waktu teman-teman untuk diklik dan dilihat ya. Jika sesuai langsung di check out aja. Nah, sekarang saya bahas kembali untuk laporan update saham Mark dari Mark Dynamic Indonesia Tbk. Ini judul tabel laporan update ini, teman-teman. Kemudian di informasi kita bisa mengetahui perform 2025 dan juga perform update 2026. Untuk angka earning per share ya teman-teman di periode update yang kita akan lihat di periode 2026, nilai dan angkanya positif di angka 21,95. Untuk informasi 2025 tahunan itu di angka 74. Berarti kalau kita simulasikan teman-teman ke perform 3 bulan 74 ini, kalau kita bagi 3 teman-teman, itu lebih kurang ada di angka sekitar 20 sampai 20 sampai dengan 25 poin ya untuk 3 bulannya. Kalau dihitung aja, kalau kita anggap ini 12 bulan 2025 dibagi 4 di angka 20 harusnya di 80. Nah, ini 12 bulannya di angka 74, berarti lebih kecil dari angka 20 poin untuk 3 bulan 2025 kalau kita estimasi dari sisi pembagian secara umum ke konversi 3 bulan dan 12 bulan. Nah, merujuk ke report 2026 3 bulan awal, angka
Earning per share saham Mart diinformasikan positif di angka 21,95, dan kalau kita hitung ke 12 bulan dikalikan kelipatan 4 berarti di angka 84 teman-teman, lebih kurangnya bahkan lebih tinggi dari analisis report di 2025 12 bulannya. Jadi 2026 berpeluang cukup tinggi saham Mart ini akan merealisasikan dividen kembali, yaitu dividen interim atau dividen kedua yang kita analisis berdasarkan target histori sebelumnya. Itu kemungkinan peluang akan masuk di periode bulan yang sama di bulan Agustus atau bulan ke-8 dengan estimasi target tanggal come date-nya itu teman-teman antara range tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus 2026. Nah, kemudian berapa angka dan nilai dividen kedua atau dividen interim saham Mart? Di sini kita akan ambil berdasarkan data earning per share terlapor di 21 untuk 3 bulan. Nilai ini akan saya koreksi tanpa desimal karena nilainya di 21,95 teman-teman, hampir mendekati di angka 22. Saya lakukan pembulatan ya dari 21,9. Jadi saya targetkan di angka 22 poin. Itu kesimpulan earning per share saham Mart jika tanpa desimal di 3 bulan 2026. Nah, nilainya akan saya koreksi teman-teman ke analisis 6 bulan. Baru dari data 6 bulan tersebut kita akan konversi ke analisis dividen kedua atau interim. Nah, untuk penjelasan seperti ini ya teman-teman. Jadi nilainya setelah saya bahas target kesimpulan di 22 poin ini 3 bulan 2026, dimana akan saya hitung koreksinya ke 6 bulan dengan melakukan perhitungan kelipatan 2 dari 22 saya kali 2 itu mendapatkan nilai di angka 44. Nah, dari target 6 bulan ini baru saya hitung dividen kedua. Mengapa saya ambil target 6 bulan? Karena dari dividen history untuk dividen kedua atau interim saham Mart itu masuk di periode Agustus. Jadi setelah bulan terdekat yaitu di Januari, Februari, Maret 3 bulan, April, Mei, Juni, berarti di periode Juni itu laporan update 6 bulan baru dibukukan di periode Juli biasanya, dan di Agustus disimpulkan target dividen interim atau dividen keduanya. Nah, di mana persentase target berdasarkan analisis channel B kreator kita menetapkan teman-teman persentase target dividen kedua atau interim saham Mart itu ada di angka 57%. Nah, 57%-nya berapa? Kita akan hitung teman-teman. Dan untuk catatan sendiri sebelumnya sudah saya jelaskan target kita teman-teman dividen kedua ini atau dividen interim bisa masuk di periode Agustus bulan ke-8 di antara range tanggal come date 3 sampai dengan 7 Agustus ya teman-teman. Saya koreksi di sini 3 sampai dengan 7 Agustus untuk target tanggal come date-nya. Dengan menggunakan rumus yang sudah saya informasikan, target 44 dikali 57 kita akan coba hitung di kalkulator rumus ya, dikali 57% teman-teman. Nah, kita mendapatkan targetnya di 25,08. Saya ambil tanpa desimal aja di 25. Ini target dividen kedua atau dividen interim saham Mart teman-teman. Di analisis kita kali ini 25 untuk angka per lembar. Jadi kalau kita hitung dengan satuan per lot berarti kita koreksi ke 100 lembar ya teman-teman. Kita hitung kelipatan 100. Jadi kita analisis di 2500 per 100 lembar atau saham Mart, 100 lembar atau satu lot saham Mart. Berpeluang dividen keduanya itu di 2500 untuk satu lot. Kemudian kalau kita hitung dari perbandingan price dan harganya sendiri, saham Mart ini terpantau price-nya di 940 close update-nya. Saat saya buka laporan update-nya ya. Jadi kita tinggal bandingin aja. Estimasi analisisnya di 25 poin dibagi price 940. Kalau kita hitung ke persentase, peluang dividen kedua atau interim saham Mart ini bisa dianalisis mencapai 2,65% atau sekitar 2,7%. Kembali ke price update yang teman-teman miliki atau beli untuk saham Mart. Jika di bawah 940 berarti peluang persentasenya lebih tinggi. Jika lebih mahal dari 940 di 950 bahkan lebih, peluang dividen interimnya maka persentasenya akan lebih kecil.
Nah, bagaimana menurut teman-teman? Jika sependapat dengan analisis channel BI Creator, boleh support dengan like, komen positif. Yang ingin share video ini ke forum saham, saya persilakan. Mungkin bisa di-share ke forum, ditanyakan kepada para master lainnya, mungkin ada pendapat yang akan teman-teman peroleh ya. Buat yang ingin support channel BI Creator, support klik link super pada video YouTube ini dan kirimkan gift serta donasi dari teman-teman di berbagai metode tersedia, transfer atau e-wallet. Dan saya ucapkan terima kasih buat support dari teman-teman serta donasi yang teman-teman kirimkan. Sekali lagi saya doakan aktivitas saham yang teman-teman lakukan itu semoga sukses dan menghasilkan profit dan bisa berbagi profit kepada channel BI Creator juga, mungkin dengan memberikan gift di link super video YouTube ini. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman untuk aktivitas sahamnya ya. Terima kasih, salam.